Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas taufik dan hidayah yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap dapat beribadah kepada Allah dan juga berkumpul di rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya, dan kepada seluruh umat Islam yang setia meneruskan risalah ajaran Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sudah biasa mendengarkan kata syukur. Bahkan kalau setiap seseorang mau berpidato, dalam mukadimahnya dia akan mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah. Nanti kalau ada orang memberikan kata-kata nasihat pernikahan di dalam acara walimatul ursh, maka yang memberikan kata-kata nasihat pernikahan ini pun dia juga mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah. Ada nanti di tempat orang meninggal dunia, ada memberikan kata-kata nasihat, kata-kata takziah, dia juga mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah. Bahkan protokol kita tadi juga berpidato, awalnya dia mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata syukur ini sudah begitu familiar bagi kita, sudah tidak asing. Bahkan kita sendiri pun sudah lazim mengungkapkan kata syukur itu. Tetapi yang menjadi masalah, walaupun kata syukur ini biasa kita dengar, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala itu susah. Mengungkapkan kata syukurnya mudah, tapi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala itu susah. Enggak banyak orang yang dapat bersyukur kepada Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah menukilkan dengan kata qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Jadi saking kurangnya untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sampai Allah katakan sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehabis tawaf di Ka'bah, beliau berdoa. Apa doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, ya Allah, tolonglah golongkan aku ini kepada yang sedikit, jangan kau golongkan aku kepada yang banyak. Sahabat yang lain mendengar heran, apa ini doa Sayyidina Umar? Aneh, kenapa minta digolongkan kepada sedikit bukan kepada yang banyak?
diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehabis tawaf doa di Ka'bah, tapi doanya kami dengar aneh yang tidak biasa diungkapkan orang. Dia minta digolongkan kepada yang sedikit bukan kepada yang banyak, ya Rasulullah." Maka Nabi pun panggil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ditanya, "Wahai Umar, kenapa engkau minta digolongkan kepada yang sedikit bukan kepada yang banyak?" Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Maka aku minta digolongkan kepada yang sedikit agar aku digolongkan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa manusia ini susah untuk bersyukur kepada Allah? Yang membuat manusia ini susah untuk bersyukur kepada Allah karena manusia ini suka atau mudah melupakan kebaikan Allah Ta'ala atas mereka. Jadi nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada diri seorang hamba itu hidup di alam dunia ini, dia mudah melupakannya. Nggak dia ingat nikmat yang dia terima itu dari Allah Ta'ala. Ini membuat manusia itu susah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, satu orang petani kita tanya, "Pak, Bapak kan punya lahan pertanian kecil saja, kok hasil panennya begitu banyak?" Lantas petani bilang apa? Dia katakan, "Oh Pak Ustaz, pandai-pandailah kita bertani Pak Ustaz. Sebelum menanam, tanahnya kita traktor dulu supaya gembur, kemudian kita beri pupuk kandang. Dan yang penting Pak Ustaz, sebelum menanam itu harus kita tentukan dulu bibit yang akan kita tanam itu harus dari varietas yang unggul supaya nanti hasil panennya banyak." Itu kata petani. Padahal dia tidak paham yang memberikan hasil daripada pertaniannya itu adalah Allah, bukan karena pandainya dia mengolah lahan pertaniannya. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau pedagang kita tanya, "Pak, 10 tahun yang lalu saya lewat di sini, saya lihat Bapak cuma buka kios-kios rokok kecil saja. Wah, 10 tahun tak bertemu, sekali bertemu sekarang Bapak sudah punya toko grosir yang besar seperti ini." Pedagang bilang apa? "Wah Pak Ustaz, pandai-pandailah kita berniaga Pak Ustaz. Dengan konsumen kita harus ramah, produk yang kita jual kualitasnya baik, dan yang penting Pak Ustaz, harga yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan pasar supaya perniagaan kita maju." Itu kata pedagang. Jadi pedagang menganggap karena pandainya dia memanage usahanya sehingga perniagaannya maju. Padahal yang memajukan perniagaan itu adalah Allah, bukan karena pandainya dia memanage usahanya, tapi Allah lah yang memberikan kemajuan atas perniagaan. Begitu juga nanti kalau orang bekerja di satu instansi, kita tanya, "Pak, 8 tahun yang lalu Bapak di kantor ini kan cuma pegawai rendahan, pegawai biasa. Wah, 8 tahun berpisah, sekali bertemu sekarang Bapak sudah jadi pejabat." Apa katanya? "Iyalah Pak Ustaz, pandai-pandailah kita bermain dengan batasan Pak Ustaz." Jadi dia mengatakan dapatnya posisi jabatan itu karena pandainya dia melobi atasannya. Padahal yang memberikan posisi jabatan itu pada dirinya adalah Allah, bukan karena pandainya dia melobi atasannya. Mungkin yang mau di posisi jabatan itu ada 20 orang, ada mungkin 30 orang, tapi Allah telah pilih dirinya untuk menduduki posisi jabatan itu. Tapi dia lupakan kebaikan Allah. Beginilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat manusia suka melupakan kebaikan yang telah Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Tapi kalau sudah kita tanya, "Bang, Pak Polan mana? Kok nggak kelihatan udah 2 hari?" "Kalau nggak tahu Pak Ustaz." Kenapa? "Dia sekarang job name di Kolombia. Udah 2 hari job name di sana."
Oh iya, aku besok kesana nengok. Pergilah kita ke Kolombia. Tengok di sana dia udah terbaring, udah pasang infus, pasang oksigen, pasang kateter, napas pun dah cenap-cenap. Kita pun datang tanya, Pak, 4 hari yang lalu kita kan masih ketemu, masih bincang-bincang lagi, kok bisa begini? Barulah dia bilang, iya Pak Ustaz, ini Pak Ustaz mendapat bantuan Allah. Udah sakit, baru ingat mati, baru ingat dengan Allah Ta'ala. Tapi ketika dapat nikmat, dia lupakan Allah. Dia katakan ini kan karena usahaku, kegigihanku, kepintaranku, kesungguhanku. Nah, aku yang ada di dalam hati manusia itu akan menjadi hijab antara dia dengan Allah Ta'ala, sehingga dia susah untuk bersyukur kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masalah besar. Maka kita di dalam hidup ini, apalagi melalui bulan suci Ramadan ini, dengan kita berpuasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tak makan, tak minum. Begitu tiba waktu berbuka puasa, kita teguhlah air putih itu, kita makanlah kurma itu. Betapa besar kita rasakan nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tak makan